masa, nasihatnya selalu teringat di hatiku. Ku persembahkan lagu ini untuk papaku yang membimbing aku selama hidupku. Kasih sayangnya padaku tak terlupakan, selalu dukung aku menggapai cita-cita. Makasih, oh Tuhan, Kau berikan kepadaku Mama dan Papa yang sangat ku sayangi. Makasih Mama, Papa, cinta kami kepadamu tak akan berubah untuk selama-lamanya. Ku nyanyikan lagu ini untuk mamaku yang menjaga aku sampai saat ini. Kasih sayangnya padaku sepanjang masa, nasihatnya selalu teringat di hatiku. Terima kasih, oh Tuhan, Kau berikan kepadaku Mama dan Papa yang sangat ku sayangi. Makasih Mama, Papa, cinta kami kepadamu tak akan berubah untuk selama-lamanya. Terima kasih, oh Tuhan, Kau berikan kepadaku Mama dan Papa yang sangat ku sayangi. Makasih Mama, Papa, cinta kami kepadamu tak akan berubah untuk selama-lamanya. Tak akan berubah untuk selama-lamanya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Ketemu lagi di Kak Imtong Imtong Kids. Kids. Nah Lausu, bersyukur banget ya hari ini kita bisa ketemu lagi walaupun secara online. Yuk kita sama-sama bilang selamat pagi Selamat Tuhan.
Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan tak pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan tak pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih boleh memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa duduk tenang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, walaupun kalian masih kecil, kalian itu punya Allah yang besar. Jadi kalian gak perlu khawatir, gak perlu takut ketika kalian punya masalah. Karena Allah kita itu Allah yang besar, lebih besar dari segalanya. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. My God is bigger, so much bigger. God is bigger than anything. Bigger than a bee, bigger than a tree, bigger than a whale deep down in the sea. Bigger than a bully and everything that's woolly. He is bigger, bigger. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. My God is bigger, so much bigger. God is bigger than anything. Bigger than a mouse, bigger than a house, bigger than a plane, bigger than a train, bigger than a worry, and everything is fluffy. God is bigger, bigger. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. My God is bigger, so much bigger. God is bigger than anything. Nah, terus teman-teman, sekarang kita mau ngedengerin firman Tuhan. Yuk kita sama-sama siapin hati kita buat duduk diam di bawah kaki Tuhan. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku
mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Hai adik-adik, ketemu dengan Lause Denny lagi. Yeay. Nah adik-adik, hari ini ya Lause mau tanya dulu sebelum kita mulai ya. Siapa ya yang di sini ya? Kalau dedeknya sama mami dibeliin permen ya, terus buat dedek. Tapi kalian suka sirik, si mami beliin permen buat dedek aja. Kok nggak dibeliin sih? Cici nggak dibeliin sih? Nah, terus kadang ya siapa yang misalkan kokoknya dikasih baju yang bagus ya. Terus bilang, si papi mah koko aja dibeliin bajunya bagus ya. Kok dedek nggak dibeliin sih? Ya, siapa yang suka gitu ya? Siapa ya? Nah, adik-adik itu namanya kita iri hati ya. Nah, Lause sekarang mau cerita juga ya. Di Alkitab ada juga cerita tentang iri hati ya. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin kami, bukakanlah hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti setiap firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan tolong Tuhan siapkan kami ya Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sekarang langsung mau cerita nih ya. Adik-adik kan minggu lalu masih ingat kan cerita tentang Yakub ya. Nah sekarang adik-adik setelah beberapa tahun kemudian Yakub ternyata punya 12 anak. Waduh banyak banget 12. Anaknya ada 12 adik-adik ya. Wah. Dan ternyata adik-adik ya Yakub itu dari 12 anaknya ternyata Yakub lebih mengasihi anaknya yang bernama Yusuf. Ya. Wah, dia lebih sayang sama Yusuf adik-adik daripada anak-anaknya yang lain. Yusuf adik-adik diberi jubah yang indah. Waduh, misalkan ya kokonya bajunya cuma warnanya biru doang atau bajunya warnanya hijau. Tapi kalau Yusuf, wah udah ada birunya, ada kuningnya sedikit, ada hiasannya misalkan. Waduh, bajunya bagus banget ya. Sampai semua si koko dan dedenya juga ada yang, apa itu ya? Si papi kasihnya bajunya yang bagus banget sama Yusuf. Ya, ya. Nah itu adik-adik Yusuf, tapi Yusuf apa? Yusuf senang sekali pakai jubah ini ya. Waduh, seneng banget. Kayak adik-adik coba ya dikasih baju yang bagus banget sama papi. Ya, kalau Dylan ya anak papi ya dikasih baju itu si Wakanda Black Panther. Waduh, sampai tidur dipakai. Ya, saking senengnya bajunya seneng banget, bagus banget. Ya adik-adik suka nggak ya? Aduh, saya punya baju yang papi kasih bagus banget, pengen dipakai setiap hari. Nah, kayak gitu adik-adik ya. Yusuf merasa senang sekali. Tapi itu membuat koko dan dedenya jadi iri hati. Ya, dia iri kepada Yusuf ya, apalagi pada saat Yusuf pakai baju itu. Wah, makin ya. Nah, yang membuat kokonya dan yang lain saudara-saudaranya makin marah adik-adik. Yusuf bilang, koko, dedek, aku bermimpi loh. Ya, aku bermimpi bahwa seluruh keluarganya akan menghormati dia. Waduh, begitu Yusuf cerita langsung kokonya apa? Ya, mereka makin marah, dia marah. Kamu ya, masa dihormati sama keluarga yang lain ini katanya. Waduh, makin marah yang lainnya adik-adik. Udah mah iri sama Yusuf dikasih baju bagus. Sekarang malah mimpinya kayak gitu lagi. Waduh, gawat ini adik-adik ya. Yang gawatnya adik-adik, ternyata kokonya sampai membuat rencana jahat. Gawat adik-adik ya. Mereka
yang saudara-saudaranya yang lain sengaja cari tempat yang jauh untuk mengembalakan domba. Supaya nanti kalau papahnya Yakub bilang, Yusuf jemput Koko Ji, coba liatin. Jadi jauh dari rumah ya. Dan bener aja adik-adik. Yakub bilang, Yusuf coba liatin Kokonya kok lama amat ya. Siap papi. Wah Yusufnya biar gitu juga taat ya adik-adik. Dia langsung si Yusufnya pergi ke tempat Kokonya ya. Wah tapi adik-adik ketika Yusuf datang, Kokonya lihat ya, pakai baju yang itu lagi, baju yang bagus ya. Waduh, Kokonya saudara-saudaranya yang lain bilang, tuh si tukang mimpi itu datang. Marilah kita bunuh dia. Ya, itu ya bahaya banget, gawat. Mereka punya rencana jahat ya. Nah adik-adik, tapi Kokonya yang paling besar bilang, Ruben namanya ya. Dia bilang, jangan dibunuh dong ya. Kita lempar aja ke sumur tuh, itu ada sumur ya. Ya, lempar ke situ aja ya. Maksud Kokonya supaya nanti Ruben ini bisa nyelamatin Yusuf ya. Tapi rencana itu berhasil adik-adik. Yusufnya akhirnya pada saat datang dilempar ke dalam sumur yang kosong itu ya. Wah, tapi sebelum dilempar mereka kesel, bajunya dibuka dulu. Baju yang istimewanya itu, jubahnya dibuka dulu, baru dimasukin ke dalam sumur yang kosong ya. Yusufnya minta tolong, yang lainnya malah makan deket sumur, makan aja gitu. Wah, mereka makan ya. Nah, pada saat mereka makan itu adik-adik, ternyata ada segerombolan pedagang. Pedagang ini lewat mau menuju Mesir ya. Wah, tiba-tiba rencana jahat keluar lagi dari yang nama Kokonya Yehuda adik-adik ya. Hei, tuh lihat tuh. Gimana kalau kita jual aja nih Yusuf? Kita kan dapat uang ya, lumayan ya. Waduh, ternyata benar adik-adik, akhirnya Yusuf dijual ke pedagang itu. Aduh ya. Dan dia dibawa ke Mesir adik-adik. Aduh, tentu sangat sulit ya adik-adik ya. Yusuf yang masih muda saat itu harus ditinggal jauh dari keluarganya. Ya kayak adik-adik ditinggal mami papi yang lama, coba sedih gak? Aduh sedih adik-adik. Pasti kalian juga sedih banget. Tapi kalian tahu gak? Ada Allah beserta dengan Yusuf. Ya, Yusuf gak sendirian adik-adik. Allah beserta dengan Yusuf. Ya, buktinya apa? Nah ini ceritanya. Waktu di Mesir adik-adik, Yusuf udah sampai nih. Ya, akhirnya dia bekerja keras sebagai budak. Ya, sebagai budak di rumahnya Potifar. Nah, salah satu pegawai raja namanya itu tadi Potifar ya. Dia suka sama Yusuf ya. Aduh ini kerjanya rajin banget ya. Akhirnya dia bawa, terus dia kasih kuasa adik-adik. Dari tadinya kerja sebagai budak, sekarang dia dikasih kuasa atas rumahnya Potifar. Ya, wah hebat sekali ya. Coba adik-adik, dari yang tadinya pekerja budak, terus sama Potifar diangkat jadi yang pegang kuasa atas rumahnya. Wah, tapi adik-adik tidak berlangsung lama ya. Istri Potifar juga gawat, dia berbohong adik-adik. Dia berbohong mengenai Yusuf sehingga Yusuf masuk penjara. Dia disalahkan atas hal yang tidak dia lakukan. Wah, gawat sekali adik-adik. Ya, Yusuf di penjara adik-adik. Dia di penjara untuk waktu yang lama ya. Nah, adik-adik tadi apa? Dia sendirian tidak? Tidak. Ada Allah yang beserta juga. Ya. Nah, Allah menyertai Yusuf adik-adik, memelihara dia, memimpin dia, dan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk taat dan percaya kepada Allah di dalam penjara. Ya, jadi nggak hanya
di penjara dia cuma tidak hanya diam, tapi Allah menuntun dan menjaga Yusuf supaya dia lebih percaya dan taat kepada Allah. Ya, nah suatu hari adik-adik Raja Firaun, Raja Mesir, dia bermimpi adik-adik. Ya, Raja, hai, aku bermimpi. Siapa yang tahu tentang makna dari mimpi ini? Gak ada yang tahu adik-adik. Semua ahli-ahli gak ada yang tahu. Ya, tapi adik-adik cuman satu. Yusuf, kok hebat ya? Ya kok Yusuf bisa tahu ya? Karena siapa yang kasih tahu adik-adik? Allah. Allah yang kasih tahu Yusuf ya adik-adik. Jadi Allah kasih tahu Yusuf supaya Yusuf bisa kasih tahu tentang apa arti mimpinya raja. Nah, akhirnya si Yusuf dipanggil adik-adik sama raja. Hei, kamu, katanya kamu tahu tentang mimpiku, makna dari mimpiku. Wah, artinya akhirnya Yusuf cerita. Yusuf ngomong ini Allah kasih tahu nih ya. Kalau mimpinya raja itu tentang ini. Wah, adik-adik. Raja sampai terkagum-kagum. Raja sampai kaget. Yusuf, engkau amat bijak, bilangnya. Saya dapat melihat kuasa Allah bekerja di dalam engkau. Wah, luar biasa. Ya, karena itu adik-adik, maka raja membuat Yusuf menjadi penguasa paling penting. Yang kedua di Mesir. Artinya apa? Setelah raja, ini Yusuf. Wah, hebat ya adik-adik. Yusuf jadi kayak raja. Di bawahnya raja langsung. Waduh, ya Allah sangat menyertai Yusuf sampai saat itu ya adik-adik. Hebat sekali ya Allah yang menuntun Yusuf sampai bisa menjadi penguasa di Mesir. Luar biasa sekali ya adik-adik ya. Nah adik-adik, saya mau kasih pertanyaan nih sebelum lanjut ya. Supaya adik-adik tadi inget ya. Nah coba adik-adik sebutkan pertanyaannya. Hal buruk apa yang menimpa Yusuf? Ya, hah? Iya, itu. Ya, benar apa? Kokonya membenci Yusuf. Ya, setelah itu apa adik-adik? Iya, dia dimasukkan ke dalam sumur kosong. Lalu hal buruk apa? Akhirnya dia dijual ke pedagang. Aduh, dan terakhir hal buruknya apa? Dia menjadi budak dan dipenjara di Mesir. Nah, tadi hal buruk adik-adik. Sekarang pertanyaan kedua. Coba sebutkan hal baik yang terjadi pada Yusuf. Ya, apa tadi adik-adik? Ayahnya sangat mengasihi Yusuf. Bahkan diberi jubah yang istimewa. Ya adik-adik ya. Nah, hal baik apa lagi? Kokonya tadi apa? Tidak jadi membunuh Yusuf. Akhirnya dia hanya dimasukkan ke dalam sumur kosong. Ya. Nah yang ketiga. Apa? Yusuf dapat menjelaskan mimpinya raja. Dan dia dijadikan penguasa terpenting di Mesir. Itu dia adik-adik. Pertanyaan terakhir yang langsung mau kasih. Siapa yang menyertai Yusuf selama itu? Siapa? Allah kita, Allah yang hebat. Ya. Nah adik-adik luar biasa ya. Bagaimana Allah menyertai hidup Yusuf dari hal buruk yang terjadi dan juga sampai hal baik. Ya, Allah memiliki apa adik-adik? Rencana untuk menyelamatkan Yusuf. Begitu juga Allah adik-adik punya rencana yang baik, rencana yang indah untuk apa? Untuk adik-adik, ya. Nah, adik-adik harus percaya ya bahwa Allah selalu menyertai adik-adik. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan adik-adik, baik itu hal yang buruk, ya susah. Tuhan ada beserta dengan adik-adik. Ya, adik-adik nggak usah takut. Ya,
Allah menyertai adik-adik di masa yang baik dan juga yang buruk. Ya. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini adik-adik ya. Nah adik sebelum itu, sebelum kita berakhiri, Lause punya ayat hafalan. Ya, ayat hafalan kita diambil dari Kejadian 28 ayat 15a. Sekali lagi ya, Kejadian 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Wah luar biasa adik-adik ya. Allah udah berjanji sesungguhnya Allah akan menyertai engkau. Ya adik-adik mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kami. Engkau mengingatkan kami melalui Yusuf bagaimana engkau menyertai Yusuf baik hal buruk yang terjadi bahkan hal baik Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa engkau selalu menyertai dan membimbing kami. Pegang terus tangan kami Tuhan dan dalam melewati setiap hal dalam kehidupan kami. Terima kasih sekali lagi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik. Nah adik-adik, seperti cerita yang tadi kita dengar, Allah itu punya rencana buat semua orang. Ya, Allah punya rencana dan dia tidak pernah gagal untuk melakukan rencananya. Karena Allah itu adalah Allah yang perkasa, Allah pemenang. Betul. Kita nyanyiin lagu ini. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Sekali lagi ya. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Nah adik-adik, rencana Tuhan selain tidak pernah gagal juga selalu baik ya. Untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yuk adik-adik kita nyanyiin God is so good. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. He cares for me, He cares for me, He cares for me, He's so good to me. Ingat ya adik-adik, kalau kita punya Tuhan yang baik, yang selalu peduli sama kita. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Dadah.